Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Pertemuan di siang ini di Surau Cabang Jepara, saya akan menjelaskan satu ayat yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah al-ayah. Allah itu menyinari madangi langit dan bumi. Bagaimanakah cara Allah itu menyinari jagat dunia ini? Tentu pakai sistem, tidak seperti sinarnya matahari pada bumi. Tetap sistem yang dipakai Allah adalah utusannya yang menyinari seluruh jagat raya ini, langit dan bumi. Maka Allah Ta'ala mengutus utusan. Dengan adanya utusan, yang utusan itu dibawa oleh para kekasihnya Allah, yaitu manusia yang dipilihnya, maka utusan itu bisa membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat qadim kepada semua makhluk yang berrezeki mendapat petunjuk dari Allah itu sendiri. Jadi ternyata tidak semua makhluk itu bisa menerima, karena secara hakikat petunjuk adalah dari Yang Maha Kuasa. Ada yang menerima, ada yang menolak. Betul, Mbah? Betul sekali. Sudah banyak para utusan-utusan sejak zaman dulu sampai sekarang pun ada utusan yang dibawa oleh manusia, tetapi itu tidak nabi, ya, sekali lagi, tetapi itu tidak nabi. Tiap zaman ada utusan Allah yang bisa membacakan ayat-ayat qadim supaya manusia itu bisa kenal dengan Tuhannya. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallah, utusan dari Allah, yatlu yang membacakan, suhufan mutahharah, yaitu suhuf-suhuf yang disucikan, artinya ayat-ayat qadim yang tidak tersentuh kecuali roh-roh yang disucikan. Dengan demikian, maka dunia yang dikehendaki Allah bisa mendapatkan petunjuk itu akan tersinar, akan terang, jelas benderang. Artinya akan ada furqan, pembeda di antara jalan yang menuju ridho dan di antara jalan yang menuju kesesatan. Hanya ada dua jalan di dunia ini, ashabul yamin wa ashabus shimal, jalan kanan dan jalan kiri. Jalan yang menuju ridho Allah adalah jalannya para nabi. Jalan menuju laknat dan kesesatan adalah jalannya iblis. Itu sangat sulit akan dibedakan di akhir zaman, karena perang Dajjal sudah muncul, yang diperangi oleh Al-Mahdi, Al-Masih, yang dijanjikan turun di akhir zaman ini adalah memerangi Dajjal yang menyesatkan umat, yang menggeliurkan umat dari bujukan, sehingga umat itu sangat sulit untuk membedakan apakah ini jalan benar atau tidak.
Intinya, perang Dajjal itu menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Al-Mahdi, Al-Masih, dan para bala tentaranya itu yang memerangi Dajjal itu, karena dia menunjukkan pada umat untuk mendekatkan diri dan mengenal Tuhan. Intinya, peran Al-Mahdi dalam perjuangan adalah menunjukkan umat supaya mengenal Tuhan. Betul, Mbah? Betul, meluruskan, mengenalkan Tuhan. Apapun dakwahnya ulama akhir zaman ini, kalau dia itu menjauhkan atau tidak mendekatkan atau tidak bisa mengenalkan umat dari mendekatkan umat kepada Allah, maka itu tidak dinamai ulama billah. Ulama billah adalah tentara Al-Mahdi, tentara Al-Masih, yang di situ dakwahnya hanya satu: bagaimana supaya umat ini kenal dengan yang Maha Kuasa, kenal dengan Tuhan. Itu saja. Dan juga menunjukkan jalan kepada umat supaya umat ini mendapat ampunan dari dosa dan karma. Karena dengan adanya utusan di akhir zaman, yaitu yang namanya Al-Mursyid, itu hanyalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalamin mubin, membersihkan umat dari dosa dan karma dan memberi pengetahuan umat untuk menuju jalan yang terang benderang, jalan yang petunjuk, dan memberikan umat pelajaran-pelajaran untuk supaya umat itu tahu jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya ada dua jalan, yang itu ada pelopornya. Jalan itu, jalan kesesatan, dipelopori oleh Dajjal dan iblis-iblis. Jalan yang menuju, yaitu petunjuk, dipelopori oleh Al-Mahdi dan Al-Masih dan para bala tentaranya. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman, masa-masa yang di situ Rasulullah Muhammad telah memberikan penjelasan bahwa agama Islam hanya bisa bertahan kisaran 14 abadan, 14 abad, 15 abad itu sudah rusak-rusaknya agama di akhir zaman. Artinya apa? Banyak orang mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Agama hanya sebatas ritual saja. Agama ada sebatas adat sosial di antara kemasyarakatan, kumpul-kumpul, jamiah itu saja. Tapi tidak diajarkan bagaimana supaya umat itu kenal dengan Tuhannya. Itu namanya kosong dari petunjuk. Itu di akhir zaman. Ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Umat Muhammad atau umat Islam ini, agama Islam ini bertahan kisaran 14 abadan. Umat Nasrani, Yahudi itu bertahan 500 tahun atau setengah, 500 tahun atau 5 abad.
Kemudian ada muncul nabi lagi yang membawa syariat. Di akhir zaman, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, sehingga agama Islam sudah dianggap Allah Ta'ala sempurna, maka tidak ada agama lagi setelah Islam ini. Yang namanya agama di dunia itu makin lama tetap rusak. Apapun yang di dunia tidak tahan lama, tidak selama-lamanya abadi, tidak. Agama pun juga rusak. Rusaknya adalah di sisi hakikatnya. Hakikatnya, di sisi hakikatnya tidak ada ruhnya, tidak ada sambungannya. Agama tidak ada sambungannya, hanya sebatas menjadi agama ardi. Agama ardi. Sebatas ritual-ritual saja, tapi tidak nyampe, tidak ada petunjuk yang menunjukkan, yang menjadi kiblat rohani, yang menjadi ulil amri, orang yang memimpin, yang menjadi ulil amri, yang membina, membimbing rohaniyahnya umat. Nah, itulah dalam keadaan zaman sekarang ini sudah mulai diberi peringatan oleh Yang Maha Kuasa sendiri, munculnya beberapa bala, munculnya munculnya beberapa ujian, bala, yang namanya gunung meletus, tsunami, bencana alam, dan lain sebagainya yang aneh-aneh. Ada hujan es batu dan lain-lain, yaitu angin, tofan, dan lain-lain. Ini alam sudah memperingatkan pada kita semua di akhir zaman sudah dibersihkan, diperingatkan oleh Tuhan supaya umat ini benar-benar kenal dan mencari Tuhan. Dalam bimbingan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah, di sini dalam bimbingan Mr. TM, ini adalah sekolah yang di situ intinya untuk membina, membimbing rohani supaya bisa kenal Tuhan, yang bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bisa merapat dan mendekat. Seluruh Nusantara ini ada adminnya. Saya bisa menghubungkan pada saudara-saudara semua pada wilayah yang terdekat dari saudara, bisa menghubungi kami dari nomor HP kami 085 142 632 170, 085 142 632 170. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.